101.7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Yes. Ternyata ketemu mereka gak se-stres itu kok. Oh enggak dong, Ya, karena cuman kan agak ini aja, hati-hati. agak tangan Hati-hati, aja agak hati-hati. basah itu. Teman Fox, kita hari ini di Good Community spesial banget kamu ketemuan sama komunitas reptil Bandung. Apa kabar Kakang Akang, Teteh Teteh? Alhamdulillah, kabar baik. Aduh, kita. kita setengah kelihatan mukanya Kang. Oke, Oke. hari ini teman-teman komunitas reptil Bandung ada siapa Boleh, aja nih yang kenalin datang dulu ke Fox lah. Radio? Pertama-tama saya Firman, saya di sini sebagai ketua penasehat dari komunitas reptil Bandung, Ya. sekaligus jadi humas juga. Oke, Mhm. hai Kang Firman. Oke, kalau saya namanya Nur Bilad ya. Tapi panggilnya Bilad aja, gak usah pakai Nur ya. Oh iya, Oh, iya, takutnya iya. jadi Teteh nantinya iya. ya. Jadi teteh soalnya keseringan. Dan kebetulan kalau saya di bagian edukasi. Oh, edukasi. Anggota tim Ini. edukasi. Oke, Wow. ada lagi nih. Ada siapa? Teteh. Halo, Halo, Maju suaranya sedikit beda, Teteh. suaranya beda. Suaranya beda. Suaranya Agak imut dikit. nama aku Syifa, tapi kalau di KRB anak-anak kenalnya Cipa. Oh Cipa. gitu. Jadi Coba Cipa nyanyi dulu Cipa. Biasanya Cipa. suaranya unik gini tuh jago nyanyi. tapi jangan panggil dia anak kecil. Ya, jangan. Nanti dia Oh, iya, marah. jangan. Jangan panggil aku anak kecil Maman kata. Halo Cipa, sebagai apa ini? Aku sebagai sekretaris bagian edukasi. Oh, sekretaris bagian edukasi. Yang lain boleh dikenalin Ada juga siapa lah. lagi, Ada siapa Kang lagi Firman? nih? Coba. Oke, di belakang itu ada Mas Aji. Mas Hai, Aji, Mas sama Mas Aji. Kalau Mas Aji ini dia lebih ke hewan-hewan lokal, reptil-reptil lokal dan juga hewan berbisa biasanya. Oh, hewan lokal dan hewan berbisa. Reptil berbisa. Oh, oke. Lebih ke pawang ya, Kang? Bukan. Oke, Terus terus ada Rehan juga. Hai Rehan. Hai Rehan, apa kabar? Rehan ini spesialis ball python. Jadi, Apa tuh? Ball python tuh apa? Ball python itu jadi piton dari Afrika. Dia Oke. Hah? kecil, nggak bisa panjang kayak piton lain. Oh, nggak bisa panjang ya, kecil. Iya, maksudnya pendek. Oh. Jadi cuma 1,5 meteran lah panjangnya. Oh, gitu. oh kalau yang piton yang lain bisa sampai berapa meter emang? Kalau yang piton reticulatus itu bisa lebih dari 7 meter. Iya. Wah, oke, 7 oke. meter, Bos. Ini dia spesialisnya nih. Oke. Sekaligus merangkap jadi dokumentasi juga. Oh. kalau Rehan. Nah, Terus? kemudian di belakang ini ada siapa sih namanya? Oh, namanya Briana. Nah ini kalau misalnya aku lihat di Instagram adalah termuda. Betul. Ya, betul. Ada Oh. lagi sih sebenarnya yang di lebih bawah, muda. lebih Ah. muda. Cuman ini salah satunya gitu. Mhm. Tapi kalau Briana ini ikut dari KRB itu dari waktu SD. Wow. Oh. Dari SD ya Bri ya? Dari Oke. SD sekarang udah mau SMA. Udah mau Wah, udah SMA. lama juga ya, Bri. Seneng main ular ya Bri Iya. ya, dari SD lo mainin ular lo. Nah, berarti ini kan reptil-reptil. Sebelumnya tadi kita sempat kemarin tuh sempat ini ya ngobrol-ngobrol. Ada buaya, katanya mau bawa buaya, katanya dia bilang gitu ya. Emang Bewok, cicak nih, cicak. Emang itu reptil juga ya? Nah, mungkin bolehlah ada sedikit edukasi juga nih, kategori atau golongan si reptil tuh Apa apa aja sih, aja gitu. gitu. Boleh ceritain ya, Kang, yang disebut reptil tuh apa aja sih gitu, binatangnya? Kalau yang disebut reptil itu kan ada yang tidak berkaki, ada yang berkaki juga kayak ular ya. Kalau yang Oke. berkaki udah Tidak pasti. berkaki. Oke. Ya, udah pasti pada tahu lah ya. Iya. Kalau Oke. ular itu reptil. Terus buaya, Heeh. kura-kura juga itu termasuk reptil. Nah. Kebanyakan kan yang saya juga kan pernah dengar dari masyarakat, oh kura-kura itu amfibi kan. Oke. Banyak yang bilang amfibi karena hidupnya di dua alam gitu Iya. kan ya kayak. Ah. Nah ternyata kura-kura itu bukan amfibi tapi reptil. Reptil. Iya. Oke. Terus? Kadal-kadalan juga. Cicak. Nah, Cicak juga reptil. juga reptil. Iya kan? Oh. Kecuali cicak putih. Iya, Cak cak bodas. bodas. beda. Cak bodas. Iya, iya, iya. Itu yang Itu bukan reptil teh. Teh lagi Iya kan, jadinya. Itu bukan reptil ya Kang ya. Kalau cak bodas repot bukan reptil. Iya, repot. Oke, oke. Oh, berarti itu ya penggolongan yang mudahnya itu aja ya. Aha. Iya. Nah, Oke. ke komunitasnya setelah kita mungkin mengetahui ya reptil itu apa aja. Ke komunitasnya. Sebenarnya komunitas reptil Bandung ini mulai ada dari kapan dan sejarahnya kayak gimana? Oke, jadi komunitas reptil Bandung ini atau yang biasa disingkat dengan KRB ini adalah komunitas reptil yang pertama ada di Bandung. Wow. Hebat nih, keren nih. Sebelumnya ada namanya BSC, Bandung Snackers Club, cuman dia lebih ke ular. Ular ini ya, Kalau fokusnya. kita lebih ke semua reptil gitu kan. Hmm. Nah, kita dibentuk dari 20 April 2009.
Wah Ya, udah, udah lama banget. wah udah kolot ya. Udah kolot. Iya, ternyata Udah kolot. Iya, udah lama loh. Berarti berapa? 10, 12, 13 tahun ya? 13 13 tahun. tahun. Nah, Oke. 13 Oke. tahun. Dan terbentuknya sebenarnya nggak sengaja sih karena kita sebenarnya digabungkan dari salah satu milis terbesar se Asia Tenggara namanya Reptil X. Dulu itu ada waktu belum Masih zaman-zamannya milis ya zamannya Instagram, ya. Facebook Masih gitu ya. milis lah. Masih milis gitu kan. Iya. Nah, kemudian ada acara nih di Bandung gitu kan, pada ngumpul lah semua, terus ketemulah anak-anak Bandung yang suka reptil gitu. Terus kepikiran kenapa kita nggak bikin satu komunitas aja nih biar kita bisa sharing tapi Iya. khusus Bandung gitu kan. Akhirnya ya udah terbentuklah KRB gitu 20 April 2009. Oke, berarti kalau misalnya dibilang dulu penggagas lah ya. Iya. Penggagasnya itu ada berapa orang dan siapa aja pertama? Penggagasnya kurang dari 10 orang deh. Nah, kurang dari 10 orang sampai tiap tahun itu nambah terus anggotanya sampai sekarang itu sebenarnya yang terdaftar itu udah ratusan ya. Udah bahkan udah hampir 1000 mungkin gitu Oke. ya. Cuman untuk yang aktifnya sendiri itu gak lebih dari 50 orang sih biasanya gitu, Ya. kayak gitu. Karena kan ada regenerasi Ya, juga ya, gitu kan. ya. Maaf, nyapa-nyapa di belakang ya. Iya. Hai, dia pengen ikut on Iya, air. iya. Itu karena nah, sekarang mungkin teman Fox juga ada yang mau kalau mau lihat di streaming aja kali ya. Live streaming Iya. kita juga lagi live streaming nih, boleh buka di website kita. Kita lagi ngobrol-ngobrol sama komunitas reptil. Jadi Dan yang dibawa nih ada apa kebetulan, aja? Yang dibawa hari ini. Iya, Jadi iya. teman Fox juga kebayang nih. Yang sekarang dipegang sama Kang Bilal. Bilal. Bilad. Bilad. Iya. Kang Bilal ini adalah ular piton. Ya, kalau ini tuh jenis sanca batik. Sanca Iya, batik. Nah, asli oke. Indonesia ini. Aha. Ya, dan juga yang tadi kan disebutin kalau piton itu gede. Iya. Nah, kalau ini tuh di dunia ular terpanjang. Oh, oke. Iya. Jadi gede mah enggak ya, panjang. Kalau gede sih Iya maksudnya Iya. luar tuh panjang. Ya gede mah enggak panjang gitu. Iya, benar. tapi kalau misalkan emang udah ukuran di atas 5 meter bisa diameternya itu lumayan gede juga, bisa hampir 50 kiloan. Ah. Beratnya Ya, tuh? Beratnya tuh 50 Oke. kilo. Tapi kalau misalkan ular terbesar itu sebetulnya bukan piton ini, ada anaconda. Oh iya. Anak mana, Kang? Anaconda. Iya, iya. Oh, anaconda Ya, itu kita ular. gigireun gerlong gitu. Ya, oke. Jadi kadi tuh kadinya. Kan Oke. santai. Terus. Ya, jadi kalau ini tuh ular terpanjang dan juga kalau dilihat-lihat ini kan namanya sanca batik. Kalau kita lihat yang warna dari alam itu, motifnya itu ada kayak bulatnya, ada di pinggirnya itu ada segitiganya, termasuk ini kan ada bintik-bintik putih Iya, nih. iya, Ya. Jadi kelihatannya tuh emang kayak batik. Oh. Ya, Oh, kayak yang kuning mana tuh? Itu ini. motifnya motif alam, cuma kalau warna udah kayak genetiknya itu albino. Oh, albino. Oke. Kalau ini kan karena udah kecampur beberapa genetik, Iya. jadi udah nggak murni. Oh, Jadi kan kayak campuran ya. udah panjang kan nyambung semua motifnya. Oh. Nggak bulat-bulat. Oh Oh, iya, beda ya, motifnya. Beda ya. Bercakannya beda ya. Iya. Iya. Itu kalau yang kuning itu apa ular artis biasanya. Iya, artis-artis banyak yang punya gitu Iya ya. kan kayak gitu biasanya artis Iya, ularnya iya, kayaknya iya. wajib punya yang kayak gitu ya. Kita nggak tahu. Itu karena kalau itu ular sama juga ular. Iya, sama juga. Sama Sanca juga. batik juga. Cuman jenisnya yang Albino. albino. Oke, dan ini gede umurnya udah 3 tahunan Udah ya Kang 3 ya. tahunan. Iya. Nah. Dan dia Panjangnya kayak- berapa meter tuh? Ini yang ini udah 2,5 meter kayaknya ada 2,5 ya. meter Dua ya. setengah meter. Oke. Terus tahu cewek cowok gak sih? Kalau itu sih kalau misalkan kita lihat ada alatnya dan caranya itu disebut popping ya. Sexing. Nah, sexing itu probing ya kalau yang Probing, pakai alat. probing. Aha. Oke. Jadi pakai alat kayak dari aluminium itu nanti dilihat, dicek Aha. kedalamannya segimana, itu jantan atau betina. Oh. Itu emang cara paling aman. Oke, oke. Ada juga sih caranya kayak ditekan gini nanti si alat kelaminnya keluar, tapi itu nanti bisa bikin stres juga ke Iya, ularnya. kasihan Oh, itu kasihan. ya. Kalau kita salah gitu Iya, caranya. iya, Iya, benar gitu. benar benar. Jadi ini yang Kang pegang ini perempuan laki-laki? Kalau ini masih unsex sih. Oh, ada gitunya juga ya? Baru- belum terprediksi. Belum dicek, ya, Iya, ya. belum Oke, dicek. belum dicek. Oh, Dan oke, ini oke. juga lagi bawa adalah kadal Afrika. Lucu tahu ini. Ini kadal gurun. Kadal gurun bukan Bedanya. kadal Afrika ya? Bukan Iya. ya? Kadal Tapi gurun. di Afrika ada gurun gak sih? Nggak tahu gue belum pernah. Oke. Iya, ada gurun. Ini dari Australia. Oh, Oh, dari Australia. Australia. Ya, kalau yang betul. dari Afghanistan itu Oh, Pakistan. Oh, ada juga. Oh, ada Ya. juga. Beda ukuran tapi ya. Oh, Ini itu. masih kecil.
Ini tuh tokek gurun. Oh, tokek gurun. Gak mau nanti aku digigit. Harus nunggu geledek ya. Iya, harus nunggu geledek. Oke. nanti. Itu Izin aku itu kalau lucu. ini. Oh, kalau itu adalah yang di Afghanistan apa? Pakistan. Oh, Pakistan. Gue ini kayak di film-film apa? Oscar Ya Oasis. Oscar Oasis sih kayak gini kan? Oh, ini aslinya gini. Kayak gini ya aslinya. Oh, akhirnya bisa. Oh, Mirip- tapi mirip- model-modelnya mirip kayak model gitu gini. ya. Oh oke. Oke. Nah, kalau yang ini nih, yang gurun. Iya, ini kadal gurun Birded Dragon namanya. Birded. Birded Dragon. Oh, Nah. bird. Oh ya, oke. Oke. Heeh. Terus dia ini makannya itu Oh, sayuran. carry Kayak iguana. sama serangga kecil-kecil. Oh, oke. Ini kalau Tapi ini besarannya jinak ya? bisa gede, lebih gede. Jinak Kalau ya? ini sih sebenarnya udah ukuran maksimal, bisa lebih panjang lagi dikit lah. Oke. Kayak gitu. Oh, Ini oke. kenapa disebut bearded dragon itu karena kadal janggut ya. Ya. Kalau misalnya dia lagi marah itu dia ngembangin si Iya. janggutnya Oh. warna hitam. Kelihatan hitam Jadi kayak janggut. gitu. Oh, Kayak kalau lagi berewokan marah. lah ya. Heeh. Berarti ini Oke. dia lagi baik-baik ya, lagi baik-baik. nggak good mood ya. Iya. Lagi good mood. Gak marah ya, jangan marah ya. Jangan marah ya. Jangan, Ya jangan, ya jangan. ya. Terus tadi juga bawa kura-kura ya, ada kura-kura. Iya, ada kura-kura juga. Kura-kura apa namanya? Kalau ini kura-kura pipi putih disebutnya karena pipinya putih. Oh iya, kura-kura Iya. pipi putih. Oke. Ternyata banyak banget jenis-jenisnya Iya, ya. banyak banget. Reptil itu luas juga ya. Dan Betul. Indonesia itu salah satu apa ya yang memiliki reptil terbanyak Terbanyak. di dunia. Karena Oh. iklim mungkin ya, Kang? Iya, hutan-hutan tropis. karena di hutan-hutan tropis ya. Hutan tropis. Oke, dan ini kenapa sih aku juga penasaran nih? Kenapa Iya. sih tertarik sama Awal mulanya ya. Heeh. Kenapa Kang Bilat? Kang Bilat, Kang Tuh, Bilat, Kang Firman, Teh Sipa. Siva. Wah, awal mulanya gimana sih kok akhirnya kalau ibaratnya ya sebenarnya Iya. sebagian orang mungkin agak ngeri Agak ya, geli gitu agak ya. geli gitu. Mm. Tapi kok kayaknya cinta banget gitu sama. Awalnya gimana nih? Dulu deh. Kang Saya dulu Kang nih. Firman deh Oh, boleh. Kang Kang Firman Firman. dulu nih. Ya. Kalau saya sih sebenarnya bukan cuma reptil ya, karena di rumah juga saya pelihara hampir banyak jenis hewan gitu, kayak mulai dari burung-burungan, terus Oh, oke. kodok juga saya Kodok? pelihara ya, Wah. kodok-kodok hias kayak gitu juga. Oh, Terus ada kodok hias? ada Kodok-kodok juga. beracun gitu, kodok-kodok beracun. Kalau yang beracun belum Oh, punya, belum. tapi mau juga. Oh, tar dulu. Ini kodok hias kayak gimana? Kan saya baru Ada tahu. namanya di rumah tuh ada Pac-Man frog. Jadi dia bentuknya kayak apa ya, Kayak bulat. Pokemon ya. Iya kayak Pokemon, warnanya kuning, Oh, terus iya, hijau iya, kayak iya, gitu. iya. Pokemon gitu. Oke, terus Terus ada Dumpy frog juga atau biasa disebut kodok pesek karena emang pesek jadi sebutnya kodok pesek kayak nggak juga. keren ya? Antik Nggak keren ya? Iya. Kodok pesek. Kodok pesek. Terus Terus di rumah juga ada tarantula juga gitu kayak gitu. Oh. Ikan pokoknya saya pelihara segala semua apa hewan. kayaknya. Cuman kenapa reptil yang lebih dominan? Karena apa ya? Reptil itu eksotik gitu loh. Jadi jarang banget orang yang mau pelihara reptil, Betul. khususnya ular gitu ya. Mm. Dan orang-orang juga sebenarnya nggak tahu dari sekitar 3.000 atau 4.000 spesies ular yang ada di dunia itu cuman 20%-nya aja yang berbisa. Itu juga dibagi gitu. lagi, berbisa tinggi, medium sama low. Oh, jadi memang lebih banyak yang tidak berbisa Iya, ya? betul. Oh, karena iya. kalau misalnya orang awam pasti mikirnya setiap Ya, ular tuh Iya, pasti ada berbisa. dan Berbisa mengerikan gitu ya. gitu lah ya. Padahal kebanyakan Mengerikan. kasus ular yang masuk ke pemukiman Nah, itu kebanyakan ular nggak berbisa kebanyakan. Oh, gitu. ular sawah gitu ya. Kayak Ular ular apa ya, ular kisi gitu-gitu Ular ya. kisik ya, karena kan Ular. belakang saya Iya. kan mewah ya, Kang. Rumah saya tuh mewah, jadi mas sering banyak banget Iya. ular Gua yang juga sama. masuk. Iya. Ada warna hitam terus tiba-tiba gini-gini. Oh, iya, itu mah kobra Oh itu berarti udah berbahaya dong. Iya, kalau gua masuk enggak gini. Minta duit dong. Minta duit. Aduh, ternyata salah. Beda Enggak. ularnya. Oh jadi Tuyul miara juga gak? Kan banyak. Belum sih kalau jenglot udah ada. Siapa tahu gitu ya. Lumayan nih katanya tuyul sama jadi emang jenglot. basicnya Iya. Kang Firman memang seneng aja Iya, gitu ya. seneng Pertama aja. kali punya ular kapan? Itu waktu SMP. SMP. Kebetulan emang rumah saya juga mewah juga ya. Iya. Oke. Mewah juga. Iya, iya. Jadi sekitar Sorry ya, rumah Div. itu Rumah kita mewah. Sorry, gue juga. Oh iya, Pak. Bagus. jadi sekitar rumah itu banyak sawah juga, banyak kebun-kebun kayak gitu. Nah, sering banyak ular yang lewat gitu. Saya tangkap gitu, nggak tahu itu berbisa atau enggak gitu ya. Oh Saya Iya, lu tangkap. main-main aja Iya, lu. makanya. Kayak gitu terus kemudian coba-coba beli itu dulu di zamannya di BIP Di itu depan kan. BIP. Iya, iya Gitu banyak kan. tuh. Beli ular sawah kayak gitu-gitu terus pelihara di rumah, terus orang rumah tuh- kan pada takut Iya, semua nih. gimana tuh? Tiba-tiba pulang sekolah, "Ma, ular mana?" Udah dibuang ke sawah kayak gitu.
Jadi hati teh aja. akhirnya minggu depannya beli lagi. Terus aja kayak gitu sampai akhirnya orang rumah bosan terserah aja gitu kan. Yang penting aman lah ya betul. gitu. Jadi orang rumah gitu. sudah bersahabat semuanya. Enggak juga sih. Oke. Masih ada takut-takut juga. Oh iya. Oke. Nah, itu dari Kang Firman. Ah. Kalau misalnya Kang Bilat apa punya cerita yang sama atau beda? Tar dulu. Terus Sabar. apakah Cipa juga punya cerita yang sama dan yang lainnya? Iya. Jangan lu kemana-mana karena akan lebih seru juga ngobrol-ngobrol kita barengan sama komunitas Reptil Bandung di Seru Senja. 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good. Lemes deh gue sebenarnya. Lemes deh. Iya. Biar semangat lagi nih coba. Kita Ayo. pengen tahu kalau misalnya tadi Kang Firman memang Mhm. basicnya dia suka ya Ya. sama semua binatang-binatang. Nah kalau Betul. Kang Bilat sendiri awal Kang Bilat. mulanya. Awal mula dari kecil sih. Dan kalau dengar kisah dari orang tua itu dari mulai TK ya dulu dari usia 5 tahun itu suka nangkepin ular di depan rumah. Oh keren ya. Kebetulan rumah saya itu bukan mewah tapi sisi kebon. Oh, iya. Iya, Jadi sisi orang-orangnya kebun. juga Iya. jenisnya beda ya. Memang kebetulan kan ular-ular kebetulan kan saya di daerah Lembang dan kebanyakan kalau di suhu dingin itu memang yang non bisa. Oh. Kecuali ada ular cabe ya daerah dingin itu dan Ular ternyata cabe, saya dulu suka nangkap itunya yang Ular ular cabe. cabe itu. Oh. Ternyata waktu Alhamdulillah saya masih tahu- selamat ya. Ya alhamdulillah sekarang masih ada ya. Masih makhluk kasar belum makhluk halus ini. Masih makhluk Iya. serak ya. Ah, Oke, dan tapi akhirnya berarti basicnya semuanya rata-rata tuh dari kecil Iya. suka nangkepin ular, nggak ada rasa takut sama sekali. Nah kalau Cipa, Nah, Kalau aku itu sebenarnya malah ikut KRB tuh karena kebetulan main ke Taman Lansia tempat anak-anak KRB gathering. oh, Terus kayak langsung interest gitu. Mm-mm. Mhm. Terus udah kayak gitu langsung cari-cari cara gimana buat gabung. Oh. Dari situ langsung kayak mungkin lagi proses pencarian jati diri. Oh iya, oke. Jadi Iya, pas iya, lagi iya, iya. lihat kayak gitu, asik juga nih, seru, bagus gitu kan. Catching banget terus akhirnya join deh. Oh gitu. Tapi kamu nggak takut awalnya? Takut sih enggak, cuman karena kan emang didampingin juga kan sama kakak-kakak yang lain. Mhm. Jadi kayak ngerasa lebih safe. Terus ya udah deh, Oke. Oh gitu. emang seru banget juga sebenarnya. Tapi ini Kang Bilat sendiri Ya. hewan yang pertama dipunya apa? kalau saya dari dulu hewan yang paling suka itu kura-kura. Oh kura-kura. Dari oke. kura-kura terus kura-kura. Jadi hewan lebih ke hewan air. Oh, oke. Iya, oke. hewan air termasuk ular juga sih. Hampir semua hewan cuma lebih ke kura-kura pada awalnya. Oke. Kalau pelihara ular yang benar-benar resmi Yang benar-benar bukan diakui. resmi ya, yang benar-benar saya melihara gitu waktu kelas 2 SMA. Oh. Ya, itu pun bareng sama kakak sih. Kakak Oh. juga coba-coba pengen pelihara apa. Oh, kita coba ular yuk, iuran gitu. Secara- Iuran, Udunan. keluarga ya Iya, iuran. jadi kayak arisan gitu ya. Kakak masih main juga kakak? Kalau kakak kebetulan terakhir itu sudah nikah, jadi berhenti yang lanjutinnya saya gitu. Oh, Ya oke. kebayang juga ya. Nanti Jadi Pak Kepuk sama istrinya ya kebayang. Nah. jadi Kamu- bagi-bagi gitulah. Kalau Teh Syifa berarti punya binatang pertamanya apa? Aku pertama itu ular karena sebenarnya aku nggak suka sama hewan yang punya ketek. Kaki Oh gitu. Oh. Kalau itu berarti punya siapa sekarang? punya Bang Firman. Oh gitu. Yang Oh, ini aku kira punya Bang kamu. Firman yang ini. Oh gitu. Ular masih ada tapi. Ular itu terakhir di rumah udah 1,2 meter, terus orang rumah kayak udah deh jangan di rumah udah mulai gede gitu. Oh, oke. Jadi deh akhirnya dikasih temen, titip temen. Oh, titip Oh, titip teman. teman. Oke. Nah, itu tuh apa ya? Banyak juga yang udah gede terus dikemanain gitu. Kadang-kadang suka kayak gitu. Itu gimana sih caranya atau itu? Kalau di kita tuh Mhm. misalnya udah kita sih lebih visi misinya lebih ke breeding ya sebenarnya. Kalau misalnya udah gede ya kita kawinin gitu, breedingin. Oke. Kalau misalnya emang kita udah nggak sanggup lagi, biasanya kita lempar lagi ke teman-teman yang emang mau pelihara kayak gitu. Oh, Jadi, oke. jadi kayak kita tuh jarang banget ada yang emang beli sengaja gitu. Tapi kayak misalnya nih saya punya kura-kura nih, misalnya ini sakit, saya udah nggak bisa ngerawat, saya kasihin ke Bilad, misalnya kayak gitu. Jadi emang muter gitu di situ. Saling muter. ya, saling juga Betul. dan sama-sama menjaga hewan-hewan ini Ya. gitu ya, merawatnya dengan baik. Kang Aji ini yang seneng yang bisa-bisa loh. Nah, Tapi aku pengen tanya dulu Apa nih, tuh? pernah nggak ada nggak anggota kalian yang dulunya
penakut, ibaratnya takut sama ular tapi tiba-tiba akhirnya jatuh cinta gitu? Oh iya, ini di kita juga ada satu anggota tuh cewek ya. Itu udah lama banget gabungnya. Dia dari awal gabung sampai sekarang dia nggak punya reptil. Oke. gitu. Dia nggak pelihara reptil. Sempet dia pelihara satu biawak tuh. Biawak dia bawa ke rumah, terus dia masukin di lemari. Karena takut ketahuan sama orang tuanya, gitu kan. Ngeri bang. Terus pas emang beneran ketahuan nggak boleh dimarahin lah. Terus akhirnya dia lemparin ke anak-anak lah si biawaknya. Akhirnya dia di rumah pelihara ayam gitu ya. Aduh, drop. Ayam Drop. warna gitu. Drop. Ayam SD tuh ya. Ayam SD. Warna-warni. Tapi justru si cewek itu gitu namanya Hotma. Nah itu si cewek itu sampai sekarang itu dia pengetahuan reptilnya bahkan lebih bagus di antara sama orang-orang yang baru gabung gitu. Karena walaupun dia nggak punya reptil dia belajar gitu. Karena emang kita komunitasnya kayak gak mewajibkan harus punya reptil ya untuk gabung. Jadi kita belajar sama-sama lah kayak gitu. Oke. Gitu. Nah, Mas Aji, Ngomongin yang bisa-bisa ya. kan kalau yang berbisa itu biasanya cara gampang untuk tahu, misalkan di rumah Ini ada gitu bisanya ya. atau enggak gitu. Karena ada bisanya nih, atau enggak gimana sih? Kalau ular berbisa itu biasanya yang sering-sering kita temuin itu warnanya lebih mencolok. Terang gitu Ya, maksudnya. glossy biasanya. Oh, glossy. Glossy nggak kayak ngedop. kobra itu glossy. Nggak ngedop. Oke. Ini juga glossy sebetulnya, Kang. Tapi lebih kinclong. Kalau ular kobra itu lebih Oh, kayak basah gitu. Iya, Kilau gitu. mengkilau banget. Oh Iya. gitu. Kalau bahasa Jerman mah lesang gitu ya. Iya, Kalau betul. lesang. Jadi kalau misalnya salah satu ciri kalau misalnya kita orang awam pengen tahu tiba-tiba ada ular gitu ya. Ini berbisa apa enggak dari situ dulu. Dari warna. Dari warna. Dari warna juga biasanya banyak ya rata-rata. Rata-rata. Ular berbisa itu warnanya paling mencolok. Oh, oke. Mau hitam lah, mau apa pasti mencolok aja Mencolok, warnanya. Nah, Oke. aku penasaran, Kang Aji pernah berkali-kali atau pernah enggak Kegigit. kegigit sama yang Jangan ular sampai berbisa? kalau itu. Belum pernah. Belum. Karena jangan. Jangan berarti ya, bukan belum ya. Lebih ke jangan kayaknya Kak. Coming soon, coming soon. Kita kan harus safety juga di rumah. Pasti ada keluarga juga. Iya. Ya. Pasti safety lah. Ada Oke. alatnya juga. Oh, apa sih namanya Kang alatnya tuh? Alatnya itu kalau yang kayak Stick gitu ya? itu stick itu hook. Oh, hook. Oke. Ya kalau ada yang paling safety itu grab stick. grab stick. Oh, bisa Jadi nyengkram nyapit dia. gitu ya? Oh, bisa nyapit. Ah. Kalau nggak ada mah cari aja rolan. Nah itu awal Rolan pertama. buat nyuci ya. Iya. Buat nyuci, buat ngecat. Oh iya. Ya, saya pakai itu dulu. Oh, untuk nangkap. Iya. Oke, oke. Nah, sekarang lebih ke ini kali ya, maksudnya teman Fox juga kan banyak yang nggak tahu gitu ya, tiba-tiba nemuin ular Ya, lah di jalan. apa yang harus dilakukan apa mungkin ya. yang kayak gitu tuh biasanya kan orang-orang pasti punten ya, pasti Iya. kan dimatiin ya Kang gitu ya, pasti dibunuh gitu. Nah itu tuh sebenarnya gimana sih? Nah, terus ada mitosnya juga kalau misalnya kita bunuh ular, itu pasangannya apa segala macam akan datang dan segala macam gitu ya. Apakah sebenarnya secara ya pengetahuan apakah begitu apa gimana sih? Siapa nih? Kalau misalnya nemu di jalan gitu ya, sebenarnya yang perlu dilakuin mungkin begitu nemu di jalan. Kalau di jalan sih ya udah kita biarin aja lah, Oke. gitu. Jangan kita ganggu kayak Selama gimana. mereka nggak ganggu juga ya. Nah, yang lebih bahaya itu misalnya masuk ke rumah Nah, gitu itu kan. dia. Gitu kan. Kalau misalnya masuk ke rumah, kalau misalnya si orangnya udah tahu tentang ciri-ciri ular berbisa atau itu lebih enak gitu. Kita tinggal kalau misalnya nggak berbisa kita pindahin aja ke tempat yang lebih aman gitu kan. Dengan Tapi, cara? Ya kalau nggak berbisa kan mungkin bisa dengan sapu misalnya Oh, oke, disedok kayak disedok digeser gitu ya. aja. kan, kayak gitu. Panjang gitu. Diusir lebih Diusir tepatnya lah gitu. istilahnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dalam keadaan tersudut terus bingung harus kayak gimana, sekarang itu di apa namanya? Damkar itu ada namanya snake rescue juga. Oke. Oh gitu. Iya di damkar. Jadi kita biasanya panggil damkar, Oke. telepon nanti damkar datang kayak gitu. Terus juga dari komunitas juga ada juga yang snake rescue juga dari kita juga biasanya. Minta nomor teleponnya ya. Biasanya kayak Jadi gitu. ada per distrik kali ya, daerah Iya, mana iya, daerah iya. mana gitu ya. Betul kayak gitu. Biasanya Oke. kayak gitu sih menghubungi komunitas lebih baik kayak gitu. Oke, kalau memang nggak tahu dan Caranya ya. bisa takut harus gimana kan bingung ya gitu ya. Atau misalnya hal pertama yang harus dilakukan pada saat
tiba-tiba ya kita kan nggak tahu lagi jalan apa segala macam tiba-tiba ada ular matok gitu. Dan itu itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama jangan panik karena kita belum tahu ya itu ularnya berbisa atau enggak. Nah kalau bisa misalnya masih apa istilahnya masih sempat untuk kita lihat si ularnya, kita fotokan, terus kita kirim ke teman-teman yang emang lebih mengerti tentang ular. Ini bahaya enggak atau enggak? Kalau misalnya oh ini berbahaya ya, pertama jangan panik, kita langsung hubungi teman terdekat, antar ke rumah sakit, itu yang paling penting. Dan yang apa ya kebanyakan yang salah itu kan kayak misalnya harus dibelit lah atau misalnya diiris kayak gitu, itu sebenarnya salah. Oh ya itu sebenarnya salah. Gitu. Jadi cara yang benar itu adalah imobilisasi ya. Imobilisasi. Jadi kayak misalnya kalau misalnya tangannya kegigit nih gitu ya. Nah yang harus dilakukan adalah kayak dikasih gip kayak orang yang kesleo gitu loh. Itu untuk mengurangi pergerakan si tangannya kayak gitu. Justru harus diem. Iya, justru harus diem. Jangan di gitu. Oke. Sebenarnya kalau di amit-amit ya, kalau di ular yang pertama adalah syahadat aja lagi. Syahadat. Jadi lebih ke prepare ya. Iya kan, walau alam ya. Betul juga sih. Syahadat aja. Ya kalau yang muslim ya gitu. Dan bener gak sih kalau misalnya itu dibunuh apa segala macam akan datang. Kalau digigit toke harus nunggu geledek. Iya, gitu-gitu lah kan kadang. Mitos-mitos. Nah, ini penting juga nih mitos-mitos. Mitos. Lagi rame juga kan sekarang ya ngebahas mitos. Iya. Kalau misalkan perihal kayak misalkan kita ngebunuh ular nanti saudaranya datang. Iya. Sebenarnya kan kalau ular itu lebih ke individual ya. Nggak kayak kalau dari mamalia itu sugar glider itu yang komunal gitu ya, ada teman-temannya. Kalau ular itu kan enggak. Sebetulnya kalau misalkan udah dibunuh ular misalkannya ada masuk ke rumah terus besoknya ada datang lagi, kemungkinan memang yang masuk ke rumah itu udah 2 ular atau lebih. Kayak gitu. Dan juga kalau misalkan kita lihat juga ciri-ciri tempat di rumah kita nih, kalau ular itu kan suka lembab sama gelap. Iya. Nah, kayak misalkan di gudang, kenapa suka nemu ularnya di gudang? Karena memang itu pertama mungkin banyak makanan kayak tikus dan lain-lain. Nah, jadi harus dipastikan rumah kita harus bersih juga. Termasuk tadi kan ngebahas mitos nih. Uyah teh apa ya, sih? Garam. Salt. Ya kan suka ya gini kan kalau ditabur gitu. Iya, kalau ditabur. Nah, sebetulnya itu gak ngaruh apa-apa kalau ke ular. Tuh. Nah, ini dari sumbernya ya asli ya. Iya. Malahan kalau ular itu kan karena sensitif dari penciuman. Nah, kita itu yang harus dipersiapkan itu kayak yang baunya menyengat kayak parfum, wangi-wangian yang menyengat itu bikin ular kabur sebetulnya. Karena ngerusak penciuman dia gitu. Jadi sesimpel itu ya. Iya. Soalnya kalau dikasih garam pasti kita manggang orangnya mana Atau ngaruja. Atau jadi ngaruja. Manggang orang aja. Sanguan atau yang kerupuk. Aku jeung kerupuk ditambul. Oke, dan penasaran juga sih tempat kalian di mana sih tempat ya, kumpulnya base camp? Kalau kita sih kalau kumpul di Taman Lansia. Taman Lansia. Oke, Taman Lansia itu di deket Gedung Sate ya? Iya, sebelahnya. Yang sebelahnya ada ya. Kireknya. Iya. Oh, kalian di sana. Kumpulnya itu setiap hari? Minggu pagi biasanya. Minggu pagi. Boleh nih ya ajak anak ke sana ya. Iya. Anak siapa ya? Boleh lah. Anak bapaknya lah. Bawa aja lah. Ya anak lu lah, masa anak orang. Nah, setiap hari Minggu pagi udah pasti ngumpul di sana tuh. Betul. Oke, dan itu kalau pengen datang aja dulu gitu ya Kang ya. Kalau ada ini gak sih, ada kegiatan-kegiatan mingguan kah? Nah kalau itu sih event mungkin ya. Kalau event biasanya tergantung sih, biasanya kita hampir tiap bulan itu ada undangan edukasi biasanya. Kayak ke sekolah-sekolah kayak gitu. Nah ini penting nih. Jadi kita emang tiap bulan pasti ada lah untuk edukasi ke sekolah. Biasanya sih lebih ke sekolah dari TK sampai SD biasanya. Bisa jadi kayak pengenalan lah reptil itu apa sih kayak gitu. Karena banyak banget di dekat rumah, karena kan anak-anak kecil gitu termasuk anak gue kan kalau main ya pasti ke sawah lah, main ke rumah kosong yang belum jadi. Terus kadang-kadang mereka nggak paham. Iya, mereka nggak paham dan selalu gitu ke rumah atau lari ular gitu. Pasti justru informasi dari bocah-bocah itu. Iya. Malah tetangga-tetangga gue nih ya diikutin tuh ular kemana. Pengen tahu sarangnya kali ya. Kemana gitu. Tapi yang pertama adalah tips berarti ya. Tips kalau ketemu ular yang pertama adalah biarkan saja. Jangan panik. Panik. Oke. Apalagi Kang?
Terus kalau misalkan di jalan nih ya, di jalan itu biarin aja gitu. Kalau misalkan kita lagi hiking nih, Iya. atau di jalan raya ada ular, kita biarin aja. Biarin aja. Ya, mungkin cuma lewat kita kebenaran papasan dan dipastikan kalau ular itu kalau ketemu memang yang bukan, oh ini bukan lawan Musuh, atau bukan mangsa, udah kita kabur aja gitu. Iya. Gitu. Kecuali ketemunya sama anaconda kali ya. Ya kalau sama anak Iya. mah saya juga bingung. Saya juga kalau ketemu anaconda mah sahadat. Iya. Kalau anaconda lagian kan di luar. Iya. Yang ada Amazon, di yang ada di Indonesia. Indonesia. ya. Nggak ada di Indonesia. Kalau kobra ketemu kobra, tiba-tiba kobranya udah bangun gitu. Nah, itu Kita buat tidur lagi Iya, aja iya. si kobranya. Oh iya iya, Kang kita Haji bobo pernah bareng nggak yuk sih gitu ya. Gimana Kang Haji gimana kira-kira nih? Haji nih. Ali. Kalau king cobra itu asal jangan diganggu. Oh gitu, didiemin juga dia mah Didiemin. diem aja. Kita diem aja, dia juga diam. diem. Berarti kalau misalnya ketemu king cobra di jalan gitu, kita freeze aja gitu. Ya udah diem mah. Diem aja. Mau ketemu Menjauh aja lah kalau Oh. bisa. Menjauh menghindar. mundur-mundur pelan-pelan gitu ya. Karena karakteristik si king cobra itu kalau diganggu lebih Lebih aktif. aktif. Bang. Oh, lebih. Ular kobra biasa pun sama. Kalau kobra biasa nggak terlalu sih. Oh. Kalau king cobra itu Soalnya Oke. teritorial juga Iya, ya kalau Oh, king cobra. teritorial. Iya, Oke. teritorial ini juga. punya gue nih gitu ya, Iya. lahan gue nih gitu. Oke, Oh, jadi oke. pertama itu jangan panik. Kalau memang bisa diusir ya diusir aja. Kalau memang mengerti dan bisa di apa kalau misalkan takutnya di kamar mandi besok kayak gitu ya. Iya iya. Tiba-tiba keluar tuh nongol tuh. Heeh. Geli Ada yang juga ya. merinding nih. Saya juga merinding dengarnya. Tiba-tiba nongol. Tapi itu pernah ya. Pernah kan Itu ada acap kali viral tuh kan. terjadi Iya memang. iya bener. Iya, Ini iya. kebayang kalau lagi tenang-tenangnya kan. Wey. Wow. Gak apa-apa kalau Iya. itu ajak ngobrol aja. Iya. Dan paling ini juga sih kalau misalkan kita nemu ular, apapun itu ularnya, misalkan kita tahu itu berbisa atau enggak, jangan pakai tangan kosong. Betul. Kita harus pakai Oh. alat. Termasuk kita misalkan nemu sanca batik nih, sanca batik segede gini. Iya. Karena kan yang di alam itu kita gak tahu mereka makan apa. Ah. Dari giginya itu mungkin ada bakterinya, Iya, iya. nanti bisa iritasi. Kebetulan saya juga pengalaman sih kegigit ular liar, Infeksi yang gitu sanca ya. batik. Jadi lumayan kayak gatal-gatal gitu. Oh. Mungkin karena dari pakan atau Iya. lingkungan hidupnya. Termasuk kalau misalkan nemu ular gede juga, tetap kita harus jangan tangan kosong dan jangan sendirian. Kalau nemu ular lebih dari 2 meter. Oke. Karena- Nemu itu juga jangan sendiri. Iya, berbahaya. Kalau yang liar. Iya. Iya. Oh, oke. Karena Karena berbahaya juga. Kita megang kepala di sini. Karena kan Buntutnya ya? hampir seluruh tubuhnya itu otot. Iya, tadi aja aku digeremes-geremes gitu. Itu baru sama ekor itu. Iya, tuh. baru sama ekor. Sama ekornya juga lumayan keras. Jadi kalau misalkan udah nyangkut ke Belum ke sini tengah-tengah, leher, iya bisa. Nah, itu. Iya, bisa Oh. merusak pernafasan kita ya. Iya iya iya. Iya, kecekek jatuhnya ya. Iya. Oh, jadi jangan sendiri tuh biar bisa dibantuin gitu Iya, kan. betul. Karena emang kuat juga ya. Iya, kuat Cengkramannya tuh kuat ya. Kuat Iya. banget. Sebenarnya mau nambahin sih untuk yang ular-ular peliharaan pun yang udah 2 meter ke atas, kalau misalnya kita mau ngeluarin sebaiknya di luar dan disaksiin banyak orang. Maksudnya ada orang lah. Oh, yang- iya, iya, iya. Soalnya kebanyakan juga ya kasus-kasus kayak misalnya ular peliharaan terus ngebelit itu juga sering terjadi gitu. Nah. Makanya kalau misalnya punya ular-ular besar lebih baik kalau mau ngeluarin tuh ada orang lah gitu. Iya, di ruangan Karena- besar gitu ya. Karena sejinak apapun juga kan tetap aja ya. Tuh, Iya, betul, betul. Mereka ini Iya. kan hewan-hewan yang ada di hutan dan juga cukup membuat kita merinding Merinding. ya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan dulu buat teman Fox semua. Mau Kalau gabung misalnya gimana mau caranya? gabung, aku juga suka nih sama reptil gitu. Sini Bi, Ini coba dong. Bri, Ini, Bri. Bri, coba Ayo, gimana Bri. caranya kalau mau Gimana gabung? caranya kalau mau gabung? Secara kalau misalnya dari SD gitu gimana? Coba Kalau mau gimana gabung caranya kalau mau sama bergabung? komunitas reptil Bandung? Sebenarnya sih gampang, bukan gampang sih, maksudnya lebih sering ke gat aja, terus sharing-sharing juga, banyakin pengalaman, tahu-tahu informasi tentang reptil gimana gitu kan. Nama juga komunitas reptil Bandung aja, Iya. kan harus tahu tentang reptil ya. Iya. Karena kan Oke. itu tuh social gitu, jadi buat sharing juga buat orang-orang di sekitar gitu. Nah. Ya, gitu. Terus kalau misalkan mau gabung biasanya aku bilang ke Bang Raihan atau enggak ke Bang Firman waktu itu. Aha. Caranya gimana nih? Caranya kemana?
Aku sih kemarin suruh bilang aja aku mau gabung gitu. Oh gitu. Karena kan aku udah sering datang juga. Oh. Terus dia juga ada Datang ke Taman Lansia. Iya. Oke. Udah familiar, apa sih, anak-anak udah familiar sama muka aku. Eh. Jadi ya maksudnya Siade. Ya budaknya ide. ya gitu. Jadi ya udah sih gabung aja, disuruh juga ikut aja soalnya kan aku juga punya pet waktu itu. Jadi suka bawa, terus suruh gabung aja. Oh, Oke. kamu apa Coba. yang pertama kali dibawa? Aku bawa Python sih. Oh, masih punya sekarang? Punya Ada berapa, Bri? dulu 3, satu Nah. Kenapa? dijual. 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 Oh, kamu dijual. Pernah nggak kamu bawa pet Ke kamu sekolah? ke sekolah? Oh, belum sih. Oh. Kenapa nggak bawa? Biar guru-guru tuh ngasih nilainya bagus. Nanti aku di SP. Takut ya. Iya, padahal nggak apa-apa ya, biar kalau ada guru yang rese. Coba beri Kasih kasih tahu sama teman Fox gimana serunya masuk ke KRB. Ya apa ya, seru aja sih soalnya kan mereka juga open minded gitu loh. Hmm. Tentang ular-ular atau apa sih hewan-hewan Hewan reptil. Karena aku kan merahnya ular jadi Iya. saya fokusnya ke ular. Aha. Terus ya seru aja sih soalnya kan apa ya, mereka suka ya sering jalan-jalan juga. Oh sering jalan-jalan. Oh, gitu. Jalan-jalannya kemana? Kamu pernah sempat kemana aja? Aku sih belum apa ya, soalnya kan masih umur 13 tahun jadi Ah. belum kena izin buat kemana-mana. Oke. Oh. Sekarang Kamu 13? izin nih? Sekarang sama mama. Oh Oh, sama enggak. mama. Sekarang kamu 13 tahun nih? Iya. Oh, oke. Oke. Berarti kalau pengen gabung boleh lah, jadi nggak ada umur batasan sih sebenarnya ya, yang selama penting dia sudah suka. bisa apa Gak ya mesti namanya? punya reptil juga. Nggak perlu punya Yang penting reptil mau juga. belajar lah gitu. Betul. Oke. Bisa langsung ke Instagram, sosial medianya apa aja sih? Untuk sosial media di Instagram @komunitas reptil Bandung. Kita di Facebook juga komunitas reptil Bandung juga. Oke. Kalau mau datang langsung datang aja ke Taman Lansia setiap hari Minggu jam. Jam berapa nih biasanya Kang kalau nongkrong di Taman Lansia hari Minggu nih? Kalau di Taman Lansia kita biasanya mulai dari jam 8 pagi Sampai Sawaregna. Sawaregna. Ya. Oh gitu. Oke. Waktu dekat ini apakah mau ada Ada event event atau kah apa? atau apa Nah ini gitu? kebetulan minggu depan ini kita ada event, bukan kita sih sebenarnya, teman-teman kita juga, Oke. teman-teman reptiler Bandung juga. Mhm. Kita bikin event namanya Reptil Local War. Jadi kayak kontes juga, ada Oke. expo juga reptil. Oh. Itu dari hari apa ya? 1 September. Iya. Tanggal 1 sampai tanggal 4 itu di BTC. Oh di Oh di BTC. BTC. Oke, 1 sampai 4. Betul. Oke. Oke. Sebenarnya ngobrolin sama komunitas reptil Bandung ini gak akan ada habisnya Asli. karena Masih banyak banget banget pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyain. Iya sebetulnya Iya. banyak banget pertanyaan yang pengen banget ditanyain, di sharing juga. Karena pasti edukasinya tuh banyak banget dari mulai ular dan kura-kura Iya, dan banyak. banget lah. Tapi sayang banget ya waktunya Waktunya nih. udah mau udahan nih. Tapi paling gampang gini aja kali ya, kalau memang nanti next tiba-tiba ada ular dan kamu bingung mau kemana, Telepon mereka. ya mungkin ada kontaknya nggak sih di Ada di Rizky. Instagram. di Instagram ya? Ada di Ada kontak personnya di situ. Ada. Nanti Ada. mungkin cari daerah yang terdekatnya, mungkin Betul. daerah Lembang bisa ke Kang Bilad. Bilad gitu ya. Daerah selatan ke siapa mungkin Ya. gitu ya. Dan pasti dibantu ya. Jadi kamu nggak usah panik, kamu langsung follow aja sekarang Instagramnya. So kalau misalnya ada apa-apa someday, Ya, kamu tinggal sok atuh. langsung telepon aja di link bio-nya ya di situ ya. Sangat berguna yang pasti insya Allah ya. Sip. Thank you banget loh. Kang Iya, nuhun ya. sama-sama. Terus Beri cintai, thank you ya. thank you ya. Haji nuhun Siva Thank makasih. you semuanya. Terus cintai reptil-reptil Indonesia ya, Ya. karena juga Betul. mungkin kalau nggak ada kalian juga ini akan jadi binatang yang langka juga. Betul. Iya benar ya. Jadi buat para apa breeder ya, orang yang mengembangbiakan. Ya, Itu juga karena di Bandung juga udah banyak ya Kang. udah banyak. Udah Iya. banyak. Biar Jadi itu juga biar lestari. benar, biar lestari, biar terus bertumbuh nih binatang-binatang ini sampai anak cucu nanti ya. Betul sekali. Ya sudah kalau Oke. gitu terima kasih juga buat semuanya. Kita juga pamitan ya. Terima kasih buat produser Sera. Sarah, thank you ya, dan for your information, Sarah hari ini terakhir di sini. So Dia thank mau you ke banget Aceh ya ya. Sarah ya. Sarah terima kasih banyak pokoknya untuk semua yang you. kamu berikan buat Seru Senja. Jojo thank you ya. Ian terima kasih Thank you. foto-fotonya ya. Thank you. Bro, makasih ya bro ya. Thank you. Kita Tadi ketemu sempet ngobrol sama lagi. Kita ketemu lagi Senin ya teman Fox ya. Oke. Happy weekend. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91.7 FM.